5. Berarti nanti saat di CX Programmer, Anda nanti jangan keliru pilih bahwa CPU-nya adalah 45. Oke? Ya, jadi dicatat saja tipe PLC-nya adalah CS1G dan CPU 45. Bisa Anda tulis, karena saya sendiri tadi mencoba ya lupa sehingga mundur lagi saya gitu tadi ya. Tadi PLC-nya apa gitu. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang kita ambil yang paling atas, CS1G CPU 45. Next. Nah, saat PLC itu kita beli akan ada istilahnya satu bagian CPU lah. Sama, kalau kita menggunakan simulator dengan apa yang tadi yang saya ilustrasikan dengan membeli, itu CPU-nya itu include dengan apa gitu ya. Kalau di CKM itu kan apanya itu tadi adalah bagian komunikasi dan digital input. Kalau Anda perhatikan komunikasinya itu jadi satu dengan CPU plus digital input. Itu jadi satu kalau CKM. Nah, sedangkan yang CS1G CPU 45 itu yang jadi satu itu hanya CPU dan virtual communication saja. Ya ini. Nah, mau nggak mau supaya bisa digital input, digital output tersedia karena modular itu harus kita tambahkan di sini. Jadi kita ambil yang 16 unit. Nah, tolong diingat-ingat ya. Nah, kita ambil input DC. Nah, ini dia DC input unit CS1W ID211. Kenapa harus pilih ini? Ya karena saya sudah hafal bahwa itu adalah 16 bit ya, karena sudah kita pilih 16 bit yang tipenya DC. Oke, bisa ngejar ya. Tolong Anda pilih di situ. Nah, tolong jangan di next. Ini loh ada panah ini. Anda pilih ke kiri supaya dari pilihan itu kita masukkan ke rak PLC-nya kita. Makanya register PLC unit list. Nah, sehingga di sini nambah. Ini adalah modul pertama yang kita tambahkan karena main CPU-nya itu yang atas sini, yang ada dua fungsi. Kemudian ini input DC. Ya, sekarang kita tambahkan bagian output. Outputnya itu kita sama 16 sehingga nanti FF-nya itu makanya kan channelnya itu adalah satu word 16 bit. Nah, ini yang kemarin kita itu gegeran ya, BIT atau BITE. Nah, kalau misalkan kita akses, ambil aja relay seperti yang Anda kerjakan, yaitu UC211. Oke, sampai sini ambil taruh kiri di situ. CS1B. Kita ambil yang seri CS1W, meskipun di sini ada C200 itu agak jadul. Tapi bukan jadulnya ini, dia lebih gede lagi. Kita ambil yang CS1W. Oke, bisa nututi ya. Gak ada kendala. Kalau yang tertinggal silakan dijeda aja saya, Pak, diinterap. Ya, oke, ini selesai kan ya. Sebenarnya sih bisa nambah lagi. Ini kan digital input output. Nah, bisa nambah lagi kalau Anda mau masang analog. Ya. Untuk sementara kita pakai ini aja dulu sementara ya. Tidak perlu yang banyak karena kalau melihat ide dari permasalahan ini, saya kira hanya butuh digital input dan output saja. Karena untuk menggerakkan motor hanya on off saja gitu aja ya.
Nanti putar balik itunya kita tambahkan 2 output supaya kalau nyala salah satunya itu up, kalau itu down gitu ya. Oke, next. Nah sekarang sampai di sini virtual communication ini yang paling penting, krusial terkait dengan apa yang saya lakukan tadi. Nah di sini COM-nya kan belum terdefinisikan ya, COM settingnya. Kita edit di sini. Nah komunikasinya ada ya. 1F. Belum. Masih 1F. Nanti aja dulu sih. Next. Nah ini dia. Nah ini maksud saya itu alamat 0. Alamat 0 tadi itu yang headernya itu ya. Sorry, bukan yang tadi. Jadi yang ini kita lewati saja karena ini fins. Kita pindah ke COM port 2. Oke, dapat ya? Nah, baru kita edit di sini. Salah masuk tadi saya. Nggak masuk. Oh, di highlight dulu. Oke, jadi ini kalau Anda edit langsung nggak mau. Ini harus dipilih tadi ya. Jadi kalau pertama kali harus dipilih baru edit. Nah, ini dia. Ada message, file, atau real com. Untuk sementara ini karena kita biar bisa bertukar data seperti layaknya di lab gitu ya, yang kemarin Anda lakukan, maka Anda pilih real com. Nah, com-nya ini mungkin tidak sama dengan apa yang tertera di saya. Tolong kondisikan ini tuh sama dengan yang sekarang ini. Kalau misalkan ya ini dia. Nah, kalau misalkan lihat tadi itu ini. Nah, lihatnya ini tadi adalah saya COM 5 ya, COM 5-nya miliknya ini ya. Maka nanti virtualnya itu Anda pilih COM yang independen di sini, yang pasangannya. Ya, jadi apa? COM 4. Oke. Ada yang berbeda kan? Ketemu ya? Jadi IAT atau terminal softwarenya itu harus pasangan yang lain gitu ya. Karena saya sudah terlanjur connect ya, memastikan ya, gampangnya itu gini, Anda saat new terminal itu kalau dipakai atau tidak, nah ini COM 4 dan 5-nya. Jadi kalau Anda mau menggunakan COM 5, maka di sisi CX simulatornya itu menggunakan COM 4 kalau di sisi saya. Nah kalau Anda mungkin berbeda di sini, tinggal Anda sesuaikan. Oke, nggak ada kendala ya? Oke, ya. Jadi kalau di kasusnya saya ini harus menggunakan COM 4. Oke. Ya, jadi nanti addressnya nomor 0. Nah, ini yang menyebabkan 00 itu yang di WR ini, ya mana tadi? Nah, ini. Jadi machine address-nya itu 00, sehingga nanti di sini harusnya 00. Ya, kalau ini Anda ganti di awal tadi 01, maka ininya 01 gitu ya. Terus sementara case-nya ini adalah 00, karena memungkinkan lebih dari 1 nantinya. Oke. Nah, dia. Jadi kesimpulannya yang kita lakukan tadi itu adalah nanti mengaksesnya PLC itu alamat 00 terhubung ke port 02 ya. Nah ini nggak perlu kita ini kan, yang penting COM 4 saat dikonekkan ke CX programmernya ya, dengan handshaking yang Anda harus hafal di situ. Oke, next, sehingga konfigurasinya seperti yang Anda lihat sekarang ini ya, port number 2, COM setting real COM 4 gitu ya. Nah, oke, sudahkah seperti ini? Ya menyesuaikan ya, jadi nanti dipastikan CS1G 1045 nanti aksesnya COM 4. Oke, konten listnya seperti ini, sesuai kan? Oke ya, finish, bisa saya lanjutkan finish ini? Pak. Ya. Bertanya, ini yang COM, yang tadi yang COM itu kan sesuai yang di COM-nya ya? Nah di situ saya di COM-nya itu di setel 9 sama COM 10, tapi di PLC-nya itu nggak ada. Waduh, nggak ada. Wah ini saya kurang tahu. Coba Hanif, saya coba stop screen ya. Anda
Bisa share screen. Oke, Pak. Nanti ini saya batasi jam 11 Rek ya. Sekarang jam berapa nih? Waduh, 45 menit. Mungkin diganti di komnya, di kom-komnya Pak. Iya, kom-komnya yang harus diatur. Setahu saya itu harus begitu. Berarti harus di restart ya Pak? Nah itu 9 sama 10. Coba Anda real com-nya coba. Ini Pak, ini udah real com. Nah ini di sini tuh cuma 1 sampai 4. Nah berarti 9-nya itu Anda kondisikan 4 dan 5 lah kayak saya itu. Jadi bisa nggak dirubah? Coba di itunya kom-komnya. Nah, apply. Gak bisa ya Pak? Udah already udah di Loh, Anda ada yang pakai enggak? Oh, itu 4 bisa. Berarti nanti 4 sama 10 dong. Bisa itu. Oh iya bisa sih. Bisa. Jadi Anda paksakan 4, berarti nanti alamat 10. Iya di kom, iya bisa. Ya wes ya, aman ya. Oke Pak. Tolong yang lain hal-hal yang seperti ini saya kira nggak ada masalah sih, tinggal permainan ini aja. Ya oke ya. Oke, saya gantian, Anda disconnect, saya lanjut. Oke Pak, makasih Pak. Oke, mana nih saya? Mana nih? Oh ini dia. Oke, finish ya. Red. Yes. Nah, sehingga muncul kalau bersih itu ya, kalau bersih tampilannya adalah muncul seperti ini. Ya, ada work check simulator, debu konsol sama ini. Sudah muncul seperti ini? Benar ya? Ya. Nah, sekarang kita sampai di sini kita buka CX Programmer. Tadi mana nih? Silakan Anda buka CX Programmer. CX Programmer ini 9.7 exit. Nah, sekarang kita buka PLC baru. Nah, ingat Anda tipe PLC-nya harus ini CS1G CPU 45 konfigurasinya. Anda cari di sini CS1G. Nah, ini dia. Bukan H ya, jadi CS1G atau CJ1G ya. CS1G. Nah, ini. Kemudian CPU 45. Oke. Kemudian apa ya nih? Ya, toolbus saja ya, ambil toolbus. Oh, tadi ini saya pakai berarti Sysmec W ya, pakai Sysmec W. Sysmec W sehingga ininya 9600. Nah, terus pakailah COM 4. COM 4 karena saya di konfigurasi COM-nya itu mana tadi? COM-nya mana? Nah ini dia. COM saya 4 yang terhubung, sehingga karena yang 5 itu saya buatkan ke terminal, yang 4 itu saya ke CX Programmer 9607 event 2, sehingga nanti di YAP-nya itu harus COM 5 ikutin ininya 9607 event 2. Oke ya, syaratnya Sysmec W ya, Sysmec W ini. Nah, oke, saya minimize lagi. Oke ya, C1G Sysmec W, COM-nya menyesuaikan, hair shaking harus sama. Oke. Ya, satu hal lagi saya lupa tadi Rek. Ini connect dhisik ya. Nah, connect lupa saya. Ada bisa apa enggak ya nih ya? Oke, sampai di sini aja dulu.
Karena ya ada yang keliru kira lupa saya. Ini tuh bukan ini apa? Kira lupa disamakan kayak ada PLC-nya. Kita pakai controller link ya. Jadi supaya CX programmer itu, sorry ya tadi salah ini saya. Jadi CX programmer supaya connect dengan CX simulator itu saya menggunakan komunikasi yang berbeda. Nah, yang harusnya tadi sysmac W, itu bukan, nanti dia akan terhubung ke simulator. Nah, itu harus pakai controller link. Nah, IAT-nya itu berkomunikasi ke CX simulator. Jadi kalau saya gambarkan, ya, itu ibaratnya ini apa PLC. Jadi kalau saya gambarkan, ya, ini PLC, CX simulator, dan ini CX programmer, kemudian ini IAT. Jadi kalau saya gambarkan, mana nih teks CX simulator, ya, kemudian ini apa CX programmer, kemudian ini adalah terminal. Nah, jadi kalau saya asumsikan ke sini itu harus menggunakan controller link, komunikasinya ya. Terus yang ini mana? Itu menggunakan apa tadi? Realcom. Ini sorry, ini keliru nih, ini nggak begini, ini coba cari gambar. Nah, ke sini. Wah, ya. Ini adalah COM. Nah, boleh dulu kok angel ya. Nah, terminal itu masuk sini gitu. Controller link. Nah, ini COM. Nah, ini 4. Tadi berapa ini? IAT-nya saya COM 5. Ini COM 4. Ya. Nah, controller link-nya ini alamatnya adalah 0.10.0 kira ya, 0.10.0. Coba cek nilainya apakah sama atau berbeda ketika Anda connect. Jangan lupa di connect. Sama, Pak. Terus 0.10.0 ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita pilih controller link, kemudian setting. Nah, ini dia. Kan ada Fins destination. Nah, ini Fins targetnya itu, target itu yang nanti di CX programmernya itu. Nah, ini kan simulator, ini CX programmer. Anda ganti menjadi 10. Oke. Sudahkah? Jadi bukan ini ya, Rek, ya. Jadi yang ini network. Oke? Oke. Selesai. Kalau saya connect, nah ini saya connect, ceret. Bukan lagi COM di sini ya, makanya ilustrasi yang saya gambarkan tadi di sini kan nggak nyambung kan, simulator sama programmernya control link dengan 0.10.0.
Ya, sehingga saya ini hubungkan yes. Berarti apa lagi? Konek kan ini ya? Perhatikan sampai di sini sudah. Nah, kalau saya mode monitor, nah bisa kan ya? Nah, sekarang saya mau mencoba, ini saya offline kan dulu. Saya memprogram ya. Jadi misalkan di sini saya membuat seperti yang tadi, misalkan gampangnya gini. Kalau sudah terbiasa, saya tuh mestinya gini saya. Oh ini. Saya akan membuat sebuah alias gitu ya. Namanya set, alamatnya adalah 0.00. Kemudian di sini saya lagi membuat preset, alamatnya 0.01. Ya, ini location-nya belum terdefinisikan karena belum ada ya. Nah, itu biar kelihatan nanti. Terus output lampu 00. Di sini kita buat 1.00 ya. Lampu ke 1 atau ke 0, digit ke 1 gitu ya. Nah, misalkan komen ini edit ya, start project, ini komennya stop project. Perhatikan di sini kita belum karena tadi modular, usage-nya ini workbit area, back location-nya belum jelas, sehingga alamat 0 atau 1 tadi yang harusnya real itu belum terdefinisi, ibaratnya kayak alamat 10 tadi itu 0 ataupun 1. Nah, supaya terdefinisi maka Anda harus mendefinisikan IO table-nya di sini. Aduh, keliru. Nah, ini dia. Nah, oke. Tampil ini Rak ya, saya ulangi lagi ini. Nah, jadi IO table-nya kebetulan kosong di sini, main rack-nya. Nah, ini harus diisi dengan rak-rak yang bersesuaian. Misalkan tadi kan saya masang digital input 16 bit sama digital output 16 bit relay ya. Itu samakan. Tadi berapa? ID ingat nggak tadi? Nah, kalau nggak ingat coba cek di sini aja. Nah, ya. Ini tampilan di sisi CX Simulator, yang ini adalah tampilan di CX Programmer. Dapat ya? Kemudian di CX Simulator itu harus sama di CX Programmer ya. CX Programmer itu isinya itu harus sama dengan apa yang kita definisikan di CX Simulator. Ini ID 211, JJ1 CS ya, CS1W ya, atau JJ sama aja nih. Cari ID 211. Nah, nih 16 bit ya, 16 input. Nah, ini untuk yang ini ya. Oke, kita masukkan. Kemudian outputnya UC 211. Nah, tadi perubahannya tadi ini menyebabkan tampil Rak ya. Ya, langsung terisi. Nah, slot 0. Alamatnya 0. Sebagai in, bukan work lagi. Nanti kalau saya tambahkan output, nanti ini yang kosong ini akan terisi. Saya isi dengan sesuai ini, UC 211. Nah, mana UC? Nah, ini dia, relay output 16 bit. UC 211 saya isi. Nah, berubah. Usage-nya sebagai output, pendek slot ke 1. Jadi nanti, makanya kenapa channelnya alamat 0 untuk input, yang output alamatnya 1, karena di sini kelihatan. Ya, kecil ya, nggak tahu Anda terlihat apa enggak. Ini 1 ini nilainya. Sehingga kalau kita mau mengakses alamatnya 1. Nah, ini alias ini sudah saya otomatiskan di sini. Nah, oke. Ya. Sekarang kita masuk ke section 1, memprogram. Nah,
saya mau menambahkan apa tadi, set huruf besar ya, set. Nah, langsung start project. Nah, tampilannya gitu kan. Kemudian di sini reset. Nah, cepet kan? Ya. Enter. Nah, stop project. Terus kemudian, nah saya nggak mau langsung masang lampu. Nah, saya menggunakan workbit area. Nah, di sini saya insert WBA project huruf besar aja. WBA project 1 gitu ya, WBA B1. Di sini adalah workbit area untuk project 1. Alamatnya berapa? 10.00. Ya. Kemudian copy, paste. Nah, di sini saya rename. Nah, ada WBA apa start. Nah, WBA start. Alamatnya berapa? 1. Terus saya tambahkan lagi di sini, copy, paste, edit, nah stop. Nah, ini alamatnya 2. Stop untuk project 1. Nah, oke. Nah, sekarang karena sudah terpenuhi. Nah, ini lampunya nih perlu ditambah lagi nggak kayak tadi? Nah, stop. Lampu 1. Ini lampu 1. Lampu kedua. Oke. Mau nambah lagi nggak, Rek? Nah, kalau workbit area di sini yang ngomongnya kalau input ya output karena sudah terdefinisi di sini ya. Alamat 0 sebagai input, alamat 1 sebagai output karena modular. Sampai di sini dipahami ya. Kalau nggak paham bisa langsung tanya. Yes ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemrograman laddernya. Nah, sekarang saya tambahkan di sini WBA huruf besar ya. WBA project 1. Oke. Alamatnya tadi itu 10. Nah, kemudian saya pasang di sini WBA P1 ya. Terus dikunci. Nah, supaya enak saya menggunakan diferensial. Nah, di sini diganti nanti resetnya ya. Jadi ini nanti diganti dengan WBA start dan ini adalah WBA stop. Nah, jadi di sini holding relay itu semuanya workbit area ya alamatnya. Kemudian saya menggunakan real kontak yaitu set. Kemudian baru fungsi diferensial divu. Oh iya ya. Divu detail. Nah, saya menggunakan alamat WBA WBA start ya. Oke. Kemudian saya pasang lagi buff below.
Nah, di sini saya kasih real contact preset. Nah, kemudian differential detail. Nah, ini kasih alamat WBA stop. Nah, oke. Sekarang nyalanya ini saya ambil dari WBA P1, kemudian saya nyalakan lampu ke 0, kemudian saya pasangkan lagi lampu ke 1. Ya, wes cukup. Sampai sini paham ya? Berarti ada 2 input yang kita definisikan dan 2 output yang kita definisikan sesuai dengan simbol yang di sini. Nah, jadi 2 kontak dan 2 kontak input dan 2 kontak output yang kita mainkan di sini. Out, in. Ya. Oke. Nah, sekarang kita koneksikan, yes. Sebetulnya sih saat connect itu dia akan mendownload sih, tapi ini kita lakukan secara manual meskipun itu ya. Anggap aja kayak PLC gitu. Nah, ini semuanya atau transfer all lah, ya. Nah, ikuti aja transfer all. Nah. Oke. Nah, jalan kan? Ya. Sampai sini. Nah, kalau sekarang kita belum bermain-main dengan protokol, kita bisa lakukan ini. Klik kanan, set on, thread. Nah, set off. Nah, kan dia. Terus kalau saya padamkan, maka set on. Oh iya. Di sini ya. Set off. Nah, paham ya? Maksudnya ya kalau kita bermain-main, jadi jangan bingung kayak sampean golek PLC, golek saklar, semuanya bisa dilakukan di sini. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Set on. Nyala kan? Nah, tapi di sini 1 pulse, makanya langsung padam. Tapi di sini nyantol. Nah, ini tolong dibalikkan lagi. Off. Ya, supaya balik saklarnya. Ini juga begitu. Ini kan berhubung nyala, maka di sini 1 pulse. Set on. Kenapa nggak padam? Karena menggunakan differential down. Kalau saklar, ya saklar saya naikkan, belum kan edge trigger kan ya, falling edge trigger. Baru kalau saya kan saklarnya lagi naik, maka saya padamkan setelah saklarnya turun, off. Nah, ya kan? Falling kan ada rising edge trigger sama falling. Jadi kalau differential up itu adalah rising, kalau differential down itu adalah falling. Ya. Oke. Nah, sekarang gak ada ceritanya kalau misalkan ketika project ini saya launching, Anda harusnya bisa kerjakan di laptop Anda masing-masing. Tapi tetap dalam satu kelompok yang satu meja itu ya, isi 3 orang itu. Tapi ini semuanya untuk 2 kelas, silakan Anda selesaikan. Bisa jadi laddernya itu berbeda. Tinggal Anda bagaimana memahami tampilan ide ceritanya ini. Pokoknya ini Rek. Truk masuk didasari oleh ultrasonik, kemudian sampai pada jarak tertentu itu oke gitu ya. Mau ditambah lagi silakan sensornya, maka dia naik. Nah, itu ada limit switch di atas dan bawah. Nah, sampai kapan? Sampai dari kondisi
ini kena sampai habis maka turun. Tapi harus dikasih timer, seakan-akan gitu logikanya disesuaikan. Ya, jadi nggak langsung opo ucul jeret. Ya, kayak di portal apa namanya, portalnya tol exit ataupun yang masuk itu. Nah, itu kan portalnya kan nggak mungkin langsung kalau lolos langsung jebret ini, enggak kan, harus ada waktu yang menahannya dia. Ya itu. Oke, nah ini masih dalam kondisi connect secara controller link ya. Nah ini di sini ini saya close ya. Jadi dipahami dulu bahwa CX Programmer ke simulator itu menggunakan komunikasi controller link, jadi bukan sysmacWheel lagi ya. Jadi mohon maaf tadi saya lupa. Nah, baru terminal atau IAT atau Hatrom itu connect secara COM ternyata itu ke simulatornya. Nah, jadi terminal paradigmanya itu tidak connect ke CX Programmer, tapi CX Programmer itu berhubungan dengan simulator, tapi terminal berhubungan dengan simulator karena di situ ada virtual COM tapi menggunakan konsep real COM karena terhubung dengan COM-OCOM sebagai bridge ya, seperti itu. Oke, sekarang saya tampilkan lagi ini dan ya misalkan ya. Nah, saya clear dulu. Nah, pastikan ini connect ke COM yang sesuai acuan mana tadi ya? Ini dia. Nah, 4 itu ke sini mana CX simulator, yang 5 adalah terminal sesuai ilustrasinya tadi ya, ilustrasinya itu. Nah sekarang di connect ceret. Nah sekarang saya mau menggerakkan ini. Ingat ini kan bit 0 kan ya nih tadi, kalau nggak hafal. Nah set itu bit 0, reset itu bit 1, channel 0. Kalau output channel 1, workbit area channel 10. Jadi yang kita drive itu adalah real kontak, input ataupun output. Workbit area nggak perlu di drive ya. Nah, balik mana rek? Aduh hilang. Mana tadi ya, sama ini. Nah saya ngedrive berarti saya menggunakan WR pada kontak input bit 0 sebagai set itu adalah nilainya 1. Nah, jadi kalau saya tulis di sini adalah WR channel 0 sebagai input bit ke 1. Bit 0. Bit 0 kan berarti nilainya 1 ya. Masih ingat ya? Nah, ini saya copy WR, nah nilainya tuh ini. Kalau saya kirim, ini mode monitor ya, jangan lali ya, mode monitor saja. Saya kirim, nah nyala kan? Ya, nyala. Di sini nyala. Tapi di sini nahan dia. Tapi sistem pada self konservatifnya berfungsi kayak push button. Nah, dia akan hilang kalau saya mengirimkan kode 2 bit 1 untuk menyalakan. Nah, untuk memadamkan ini, maka saya harus mengganti ini menjadi, kalau 1 berarti kita bit 0. Nah, kalau bit 0 itu padam, maka harus dinolkan ya. Terus bit 2, nah ini berarti ini. Bit 2 itu, bit 1, maka nilainya 2. Nah, berarti ini 247 ya. Oke. Sehingga nanti ini hilang, nyala, dan ini padam nantinya. Karena mengaktifkan reset pada stopnya itu. Nah, dulu. Buka, ngirim. Gara-gara ini ya. Oh iya. Kenapa nggak mau?
Given, Pak. Give down ya. Ya, jadi saya harus memberikan nilai 0. 0 itu ini. 0, ini dia. Give down ya. Nah, berarti ini harusnya kalau pengen kayak tadi contoh yang pertama kali, ini harusnya divu ya. Rising. Nah, wis. Nah, sama kalau saya mau mengecek pada outputnya, berarti RR berkebalikan. Nah, ini ini dia, mana RR. Nah, itu nilainya harusnya kan padam kan, nilainya 0 di sini. 0 ya, ingat kan ya, jadi 00 R0, karena yang kita mau lihat itu adalah output, nilainya 1 tuh, tadi 1. Nah, kalau saya tadi saya menyalakan di balik mana yang ya, nah ini dia. Nah, nyala, terus kemudian saya RR. Nah, dia. Maka nanti nilainya berapa? 00 harusnya ya. Berapa nilainya? 0003 nanti nilainya. Nanti rasanya 03. Nah, bener kan? 03. Ya, 0003. Paham ya maksud saya ya? Sampai di sini? Oke. Ini baru Anda masuk ke programming C#-nya. Protokol-protokol ini Anda injek di dalamnya. Tampilannya bebas. Kalau Anda mau mendekati gambar seperti yang saya arahkan ini, ya silakan. Nanti ada indikasi-indikasi sensor-sensor itu kelap-kelip. Kalau nggak salah kan saya sempat mendemokan Blinky gitu ya. Blinky warna-warni itu, yo makanya saya nggak lagi menyuruh per individu. Silakan 2 orang pemrograman ladder C# yang satunya itu yang memberi inspirasi untuk bagaimana keduanya itu bisa terjalin seperti halnya ini. Nah, kalau misalkan ini saya lanjutkan, maka di sini itu ada yang namanya C# Programming Visual Studio, yang mana nanti ini itu menggantikan fungsi terminal. Ya, jadi ini adalah C#-nya kalau ya. Jadi terminal itu digantikan dengan program Anda, Your App. Your App pakai C#. Dengan tampilan secara futuristik, ibaratnya ini adalah HMI. Kan Anda sudah punya bekal pemrograman secara serial. Nah, HMI-nya bebas karena di situ ada tim 3 orang atau ada satu kelompok yang isinya 4, maka Anda lebih ekspresif di situ. Jadi ada besok minggu ke-14 dan 15. Tapi kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di rumah bisa dikerjakan bersama-sama. 3 orang silakan melakukan hal yang serupa secara online pun bisa. Jadi setorannya ngono. Nah, maksud saya 1 orang ini bisa bertanggung jawab seperti ini, 1 orang lagi bertanggung jawab mengerjakan Your App, ya. 1 orangnya lagi bagaimana mengintegrasikan, memberikan masukan atau gimana, sehingga laporannya itu terdiri dari itu. Kayak tugas akhir ya. Kayak tugas akhir. Oke. Ada yang ditanyakan? Saya kira sudah cukup jelas, atau ada yang belum sampai mencapai CD? Kita sudah mencoba. Ya. Oh, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk post ini minggu ini atau minggu depan ya, Pak? Kalau misalkan minggu depan, minggu ke-15 ya, ini sudah saya launching kan ini, ya berarti sudah saya launching, artinya Anda bisa mengerjakan per Senin besok, sampai pada akhirnya Anda harus menunjukkan di minggu ke-16 mulai Senin. Tolong jangan saya ditodong untuk mendemonstrasikan di hari Jumat, karena saya mengkompilasi nilai.
Dan tidak pas Anda saja, saya juga punya kelas yang lain. Jadi Jumat itu kompilasi. Saya nggak mau mengerjakan di hari Sabtu. Biasanya itu Jumat 2359 entry-nya. Oke? Jelas ya? Silakan berkoordinasi dengan satu kelompok Anda ya dengan case ini. Nanti akan saya kirimkan. Ya mungkin gambarnya saja, silakan. Tapi nanti tambahan-tambahan asumsi di sini ada sensor limit switch atas, limit switch bawah selain photoelektrik, silakan bebas. Pokoknya apa carane truk iki ya Rek ya. Truk iki bisa keluar masuk, bukan keluar masuk. Masuk, ini batasan masalahnya di sini. Masuk terus kemudian tutup lagi. Orangnya turun untuk nutup push button ini misalkan. Kalau mau mau diperluas atau minimal ini gitu ya, mau diperluas silakan. Tolong nanti dikasih ilustrasi deskripsi. Ya, ilustrasi deskripsikan alur ceritanya ini. Makanya harus ada orang yang tadi yang saya katakan integrator ya, yang satunya ladder, satunya C, kemudian ada satu lagi integrator untuk membuat bagaimana alur ceritanya ini bisa connect. Nah meskipun gitu juga, tolong teorinya sebuah aplikasi yang bersinergi banyak ini, saya kira kan Anda banyak loh Rek ya, FJS, JX Programmer, simulator, ya, Okong, yo. Pilihan dikira ya. Makanya saya mau menunjukkan nomor satunya caranya ya, kampus. Hari ini nomor satu ya. Jadi tolong kita memberdayakan otak secara penuh Rek ya. Silakan Anda, Bogi aku nggak ngerti Anda mengcapture secara video atau apa tadi sehingga nggak terlihat dengan jelas ya. Saya kembalikan lagi ke Anda karena sudah ada 56 pasang mata yang 54 pasang mata yang menyaksikan ini. Paling mosok gak ono sing iku Rek ya. Ada yang terlewati nggak ini yang saya tunjukkan ini? Tolong ini benar-benar ini ya, karena Senin silakan Anda memulai. Setelah UAS, Mas Wayade UAS, hari lanjutkan kerjakan ini. Nanti hari sesuai jadwal kuliah, tolong hadir, saya ingin tahu kayak apa. Yang hari Selasa dan Kamisnya itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang terlewati dengan cara saya menyampaikan, silakan. Kalau ada yang belum jadi JX Simulator, JX Programmer, ya, FJS, Okong, apalagi? Ada 5. Your app-nya itu nantinya ya, aplikasi Anda. 6. Just, ini yang saya maksud. Kalau Anda mampu, ini baru Omron Rek ya, gurung merek-merek lainnya ya, Siemens, wah ala ini. Ya silakan kalau ada yang kurang jelas, tanya Rek. Jam 11 kita akhiri beneran ini. Pak, izin bertanya Bapak. Siapa ini? Saya Zaki Pak. Oh Zaki, ya silakan. Untuk yang your app-nya itu dibuat kayak gimana ya Pak? Saya masih belum dapat gambarannya. Ya, karena saya kembalikan lagi karena tim tampilannya kreativitas Anda masing-masing. Nanti saya akan tunjukkan, coba cari-cari bongkar-bongkar muatan lagi ya. Contoh kakak kelas Anda yang sudah pernah membuat gitu ya. Tapi saya lupa naruhnya karena kemarin tuh berbasis laporan, drive-nya
tapi aplikasi yang berbeda ya. Nanti saya coba tunjukkan. Jadi tampilannya ya silakan Anda berkreasi. Ada informasi, buatlah tampilan ini di HMI Anda, bukan lagi berbasis text box, button ya. Buttonnya ya kalau misalkan ada button, buatlah yang colorful, terus main dashboard atau apa gitu, silakan. Atau nanti saya kasihkan komponen, misalkan ada gauge, ada slider atau apa, nanti silakan Anda pakai. Gitu. Oke Bapak, terima kasih. Ya silakan, nanti 2 kelas, awalnya satu kelompok satu meja diskusinya, kalau kayak gini mau nggak mau 2 kelas harus berdiskusi nih. Problemnya sama, tapi kreativitas tampilannya harusnya beda-beda. Dan satu lagi ya, ketika pemrogramannya itu tolong Anda harus punya prinsip. Kalau mau plagiat silakan, saya nggak melarang, tapi jangan sekedar copy paste. Makanya saya dari awal bilang by your hand, ya everything dari by hand. Kemudian Anda ketika mendapatkan wawasan terkait dengan sintaksisnya seperti itu, tolong jangan serta-merta di copy paste terus kayak mono. Kalau dirubah itu kayak apa efek sampingnya, itu harusnya dipahami. Nah, jadi misalkan Zaki kalau misalnya kayak Blinky seperti ini, ya Blinky seperti ini, itu kan ilustrasinya bahwa PLC-nya itu koneknya sama kayak yang sudah saya tunjukkan itu ya. Jadi misalkan PLC itu kalau nggak salah kan MS ya. Kan kita kan belajarnya kan nggak hanya WRRR. Silakan buka PDF dari Hoslink Communication. Kira-kira header code apa selain WR dan RR yang mungkin bisa Anda manfaatkan untuk melakukan drive input, read output, ya, untuk dimanfaatkan. Ya. Oke, ini imsaknya sudah mau masuk ke tidur malam ini. Ayo Rek, cukup ya atau gimana nih? Terakhir Pak. Ya silakan. Izin bertanya Pak, tadi tuh proyeknya kalau nggak salah ini ya Pak, yang bikin gambar gerbang sama truk itu ya Pak? Iya, ya ini. Silakan. Itu. Ya terus kenapa? Oh ya coba mesin Pak. Ya proyeknya ini, makanya tolong buatlah ilustrasi dan deskripsi. Dan ini skenario-nya adalah truk masuk ya. Ketika masuk, ibaratnya kalau Anda pada gate bayar tol itu kan ya, kayak gitu kan, silakan. Mau arahnya ke sana, pokoknya truk ini kalau mau masuk didasari oleh sensor ultrasonik. Ya, ultrasonik menyebabkan pintu ini naik ke atas, hold until ketika truk itu masuk, kan melewati sensor photoelectric switch kan ya. Sampai truk itu habis, ekornya nggak kena sensor ini, maka rolling door akan turun ke bawah. Nah, kira-kira push button ini kayak apa nih? Kalau dibuat otomatis kan bisa kan ya. Jadi push button ini kalau memang di luar itu emergensinya bisa membuka tutup sendiri gitu nantinya. Sekali tekan buka, sekali tekan tutup nantinya. Tapi ketika sistem projectnya ini, makanya tadi saya menunjukkan project 1, project 2 kan. Jadi project utamanya itu ini, project yang kedua ini sebagai project emergency, tombol ini. Kayak gitu kan. Nah, makanya tadi saya katakan, mana tadi? Ini, kalau di sini kan ada project 1 kan ya. Sehingga nanti project 1 itu hanya untuk sistem utama, project 2 untuk emergency. Jadi ini lari ke start untuk project 1. Makanya saya larikan ke simbol-simbol ini sehingga tahu ya. Jadi Anda sebelum memprogram deklarasikan dulu variabelnya, ya kan? Sehingga nanti ketahuan mana workbit area, makanya di usage-nya kelihatan mana sebagai rec in. Kebetulan bukan lagi alamat 100, jadi alamat 0 dan 1 ya, paham ya? Tidak alamat 100 lagi. Oke, nanti ketika Anda mau ke kampus, mau menggunakan PLC biar kelihatan, silakan. Berarti programnya sampai ini ganti.
Ganti rek, sing yang ini alamat 0 bener ya. Yang output ini alamatnya 100. Tinggal diganti saja. Nah, sehingga ini adalah program utamanya tuh di sini. Ini front, ini end-nya. Paham? Ya, front sebagai trigger mengerjakan sebuah trigger ke main proses. Output main proses itu men-trigger ke real output. Ini kan real output. Lampu 00, lampu 01 itu adalah real output, set dan reset ini adalah real input kontak. Kan sudah terdefinisi di simbol ini. Ya. Sehingga nanti kalau menggunakan PLC CQM, maka ini bukan lagi 1, ini tapi harusnya 100. Jadi Anda kalau mau merubahnya di simbol, jangan merubah di sini. Makanya saya menggunakan alias, ya kan? Saya nggak perlu tahu ini alamatnya berapa. Ketika saya nanti membuka ke simbol, karena Anda mau larinya ke PLC real, maka ini harus diganti dengan 100. Paham ya? Kalau biar aman, ini ganti 200 ini, Rek. Ganti 200. Ya kan? Contohnya kan gitu ya. Jadi nanti fungsi timer, counter, misalkan sistem ini hanya bisa truk, karena di dalamnya ini gudang, truknya itu hanya mampu, gudang ini hanya mampu memuat 10 truk, berarti nanti harus kasih counter. Kayaknya di sini harus ilustrasi deskripsinya atau skenario-nya lah ya, skenario harus Anda tentukan. Makanya tim itu buatlah skenario sehingga nanti yang memprogram ladder sama tampilannya di sisapnya itu akan terjalin. Oke? Cukup? Atau yang mau ditanyakan? Pak, saya izin tanya, Pak. Ya. Siapa nih yang tanya? Prima, Pak. Prima, ya. Untuk membaca output itu, Pak, dengan RR itu apa mungkin dibaca terus-menerus itu, Pak? Ya, itu berarti di aplikasi Anda harus ada timer timer tambahan yang membacanya itu bergantian. Gini. Cerat bergantian. Kalau terus-menerus itu relatif, jadi ketika nggak ada action, maka RR-nya ditampilkan, tapi ketika ada action input, RR-nya itu dihentikan dulu untuk melayani WR, kayak gitu. Makanya Anda harus berpikir sistematis. Makanya nanti kalau sudah masuk ke pemrograman di microcontroller, akan terbiasa, atau Anda sudah terbiasa di pemrograman microcontroller yang pergantian itu, nanti lari ke your app akan sama. Jadi mana yang terbiasa? Kalau belum terbiasa, maka Anda harus mulai membiasakan di titik sini gitu. Ya wis. Yuk, jam 11. Cukup ya? Nah, saya khawatirnya yang via HP ya. Karena ini orang yang sedang motor lagi Dwi Satrio ini ya. Nah, cukup mana lagi? Saya harus stop dulu, ngintip area-area ini. Ya. Cukup ya? Ya wis, sudah imsak jam 23 tepat. Tadi saya tuh terlambat 2 menit. Janji saya kan 10 menit, 5-10 menitan ya, menit ke-12. Saya kira cukup. Kita ketemu lagi sesuai jadwal. Tolong diprogres yang nanti hari Selasa harusnya bisalah ada waktu ya. Karena sudah nyantol sekarang ini tampilan yang sudah saya tunjukkan caranya tadi. Oke, saya akhiri ya, cukup ya. Nanti ketemu di kampus. Oke, saya cukupkan. Terima kasih banyak sudah hadir. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Pokoknya jangan pasang status kuliah malam. Wah, wedian bener rek ojo rek yo. Sementing kan sampean dapat ilmu. Hanafi Pak. Zaki Pak. Zaki barusan pasang status Pak. Oh, ya wes, kalau pokoknya positif aja rek yo. Enggak, Pak. Ya Allah. Katanya kuliah kok malam gitu Pak. Lo salahnya tanggal 8 sampai dolanan. Fitnah. Oh, gak tak kirim record tani kon kabeh on. Ya oke, saya mau istirahat juga. Ayo, Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.